Pelaporan ya. Mata pelajaran kita adalah tentang pelaporan. Ya. Biodatanya saya ini. Nah, ini tujuannya Bapak dan Ibu ya. Setelah mengikuti pembelajaran ini, kita diharapkan mampu menyusun pelaporan ya, menyusun pelaporan kita Bapak dan Ibu dalam pelaksanaan pengelolaan dana BOS di sekolah masing-masing sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian ini sebagai pendahuluan ya, bahwa dimanapun ya dalam kegiatan apapun, bahwa kita itu sebenarnya diwajibkan untuk membuat laporan kegiatan. Ini tentu saja sebagai bentuk pertanggungjawaban ya, pertanggungjawaban panitia, anggota ya, dan seluruh stakeholder yang terlibat di dalam kepanitiaan itu dibuat laporan ya. Nah, tentu saja Bapak dan Ibu di dalam laporan itu kan tentu saja banyak data-data ya. Data-data kalau keuangan BOS kan tadi sudah disinggung tentang pembukuan, jenis-jenis pembukuan itu kan ada buku BKU, ada buku pembantu kas itu kan, pembantu apa namanya bank, pembantu pajak gitu kan. Sebelumnya juga tentang RKS dan RKAS-nya. Nah, itu data-data pendukung itu merupakan ya sebuah bentuk laporan Bapak dan Ibu, pertanggungjawaban ya, agar semua kegiatan kita itu bisa dipertanggungjawabkan ya dengan memperlihatkan bukti-bukti pembukuannya yang benar gitu ya, pembukuannya yang benar, yang tepat, yang tidak salah gitu ya, karena ini penggunaan dana BOS ini kan berkaitan dengan keuangan ya. Nah, tentu semua jenis pembukuan tadi yang sudah kita bahas satu persatu itu tentu saja harus diarsipkan ya, harus diarsipkan, dan tadi saya lihat di Pak Ahmad Hidayah, di Pak Edi Fitriadi ya, ada mengeluarkan mebeler ya, membeli lemari arsip. Itu kan dibolehkan ya Bu ya, itu dalam rangka untuk menyimpan dokumen-dokumen pendukung ya. Nah, tentu saja penataannya juga harus rapih ya, harus rapih, harus tertata ya, sesuai dengan urutan dan tanggal kejadiannya ya. Nah, di sini disimpan dalam tempat yang aman dan mudah ditemukan setiap saat. Ya, kalau bisa seorang operator juga semua dokumen-dokumen itu bisa kalau memang perlu di scan ya, di scan, kemudian masukkan di dalam sistem yang ada di komputer Bapak dan Ibu semua, sehingga bukan hanya bukti fisiknya saja yang ada, tapi soft copy-nya juga ada ya itu. Saya yakinlah Bapak dan Ibu semuanya sudah memiliki lemari arsip ya. Lemari arsip supaya tidak kerepotan Bapak dan Ibu untuk menyampaikan laporannya apabila nanti ada yang datang ke sekolah ya. Baik. Selanjutnya ini banyak juga Bapak dan Ibu. Di antaranya ada temuan audit BOS. Ya. Temuan audit BOS itu biasanya yang seorang auditor itu mereka itu pintar dan Bapak Ibu ya, pintar mencari celah di mana kekurangan kita, di mana letak apa namanya ya, bukan kesalahan ya,
di mana letak ya kelemahan kita lah, kekurangan kita lah. Mereka pinter biasanya. Nah, untuk itu temuan auditor itu biasanya penggunaan dana BOS tidak sesuai peruntukannya. Nah, itu. Tidak sesuai dengan peruntukannya. Gitu Bapak dan Ibu. Maksudnya mengerti ya? Maksudnya mengerti ya Bapak dan Ibu? Semua dana BOS yang akan digunakan itu kan peruntukannya sudah jelas kan Bapak dan Ibu ya? Sudah jelas. Nah, peruntukannya itu kan tentu kita mengacu kepada 8 standar nasional itu ya. Misalnya SKL apa? Iya, sesuai dengan Juknis tentu saja. Sesuai dengan Juknis nanti dikaitkan dengan 8 standar nasional ya, itu. Kemudian pengeluaran dana BOS, ini temuan auditor tidak dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin ada beberapa komponen mungkin ya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin saja kenapa tidak bisa dipertanggungjawabkan? Mungkin saja data pendukungnya hilang gitu kan, lupa nyimpen gitu. Data pendukungnya tidak bisa dibuktikan dengan data-data pendukung, sehingga auditor itu mengatakan pengeluaran dana BOS tidak bisa dipertanggungjawabkan itu. Kemudian perpajakan atau pajak banyak tidak dibayarkan. Insya Allah lah guru-guru di Bendahara BOS di Kabupaten Tangerang semuanya memiliki integritas ya. Semuanya memiliki integritas. Amin. Amin. Kita harus menyadari bahwa Udah bayar pajak semua. Iya, betul. Sudah memiliki integritas semuanya, alhamdulillah. Karena semakin ditunda-tunda, semakin tidak ditunda-tunda untuk menyimpan uang misalnya gitu ya. Yeah. Maka itu akan terus menjadi beban kita ya. Betul, Bu. Lama kelamaan bertambah banyak jumlahnya gitu kan. Nah, kalau kita misalnya dalam tahap 1 tidak membayar pajak, biasanya suka ada yang menagih tidak ke sekolah Bapak dan Ibu, gimana itu? Coba siapa yang bisa menyampaikan pengalamannya? Kan Bu, tapi biasanya di akhir tahun pelaporan tuh harus ada. Oh iya, oke, di akhir tahun bisa ya. Jadi tahap 1, tahap 2-nya biar diinikan aja di akhir tahun saja gitu ya. Iya, baik. Kalau memang diperiksa ya, yang datang memeriksa ke sekolah Bapak Ibu dari dinas ya? Saya yang ke dinas, Bu. Kebanyakan dari dinas ya? Dari dinas pendidikan, Bu. Iya. Dari pengawas juga. Ya. Tolong di-mute suaranya ya. Nah, adem ya. Kemudian penggunaan dana BOS belum didukung bukti yang memadai. Yaitu tadi kata Ibu, bahwa ketika terjadi transaksi, mungkin Ibu lupa atau apapun ya, merasa diri kita, wah ini sudah lengkap gitu ya. Merasa diri kita sudah lengkap. Boleh silakan Pak Masir, silakan. Mengenai hal ini gitu tadi ya. Ya. Terurai di sana terkait dengan status sebagai bendahara gitu kan. Iya, iya. Tentu saja dalam bendahara itu ada tim kan itu. Iya. Termasuk di dalamnya bendahara. Nah, dalam hal ini bagaimana cara memaksimalkan tim kerja BOS ini, karena jelas alat dukung dan sebagainya itu kan harus dibuat, harus diadakan sesuai dengan porsinya masing-masing kan gitu Bu. Iya. Nah, bagaimana caranya sekolah kami sebagai yang ada di sekolah gitu dibantu oleh mereka-mereka yang istilahnya berkepentingan sebagai tim kan gitu ya. Iya, betul. Nah, kira-kira menurut Ibu atau bagaimana? Baik, Pak Masir, ini Pak Masir luar biasa, pertanyaannya bagus ya. Dan ini dibutuhkan oleh kita semua ya, daya dukung
anggota tim, ya anggota tim BOS gitu ya. Betul Pak. Yang capek mah hanya seorang kadang-kadang ya Pak ya. Semua Iya. semua dilimpahkan kepada bendahara. Padahal tim BOS itu sendiri ada anggotanya. Nah, disinilah Pak dibutuhkan seorang manajer, ya. Manajer di sini dibutuhkan. Manajer sebagai pimpinan sekolah. Kan kepala sekolah itu masih ingat kan fungsinya sebagai E-Maslim. E-nya edukator, M-nya manajer, A-nya administrator ya, S-nya supervisor ya, Lim, L-nya leader, I-nya inovator. Ya. Nah, itu seorang manajer tentu dia harus mengetahui anggota timnya. Dan ketika tim sudah terbentuk ya Pak Masir, ketika tim sudah terbentuk dibuat struktur organisasinya, struktur tim BOS, siapa memerankan apa, tupoksinya seperti apa. Nah, itu perlu dibuat itu oleh kepala sekolah. Ini dalam rangka menjalankan fungsi manajemen yaitu pengorganisasian atau organizing. Kan fungsi manajemen itu kemarin sudah saya sampaikan, planning, organizing, ya, actuating, dan controlling. Nah, bagaimana organizing yang dilakukan oleh seorang manajer setelah tim terbentuk? Ya, manajer membuat tugas pokok dan fungsi masing-masing anggota. Ya, Pak Masir. A ini berperan sebagai apa? B berperan sebagai apa? Fungsinya apa? Tugasnya apa? Itu perlu dibuat, Pak. Pak Masir sebagai apa? Dibagi-bagi tugasnya, diorganisasikan, pengorganisasian, dibagi-bagi tugas itu. Terus dan itu harus selalu dipantau oleh kepala sekolah. Ini Ibu Encu kemarin saya tugaskan sebagai apa, bla 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 1 2 3 4. Itu dibuat Pak, tugas pokok dan fungsinya Pak. Ya, dibuat itu, diketik, dibuat dengan baik, ditempelkan juga bisa di dinding pengumuman sebagai tim BOS, tugas pokok dan fungsinya, sehingga anggota tim itu dia tidak akan lupa dengan tugasnya. Nah, kalau sudah ditugaskan seperti itu, misalnya Ibu Encu bagian apa, Ibu Ulum bagian apa, Ibu Rifko bagian apa. Nah, diberi waktu, tenggang waktu sebulan, ditanyakan tugasnya bagaimana, gitu. Bu Encu, Bu Ulum, Bu Rifko misalkan ya, Pak Masir misalnya, mana tugasnya? Tolong dilihat oleh seorang manajer. Jadi semua di sana berperan aktif, bekerja sesuai dengan tupoksinya. Insya Allah Pak, kalau begitu tidak kecapean sendiri Pak Masir, ya itu Pak. Misalnya di bagian pembelanjaan ATK siapa bagiannya, gitu Pak misalnya nih, ya yang Ibu tahu gitu misalnya. Nah, iya, dia bagian itu. Dan disinilah dibutuhkan saling percaya, Pak. Dibutuhkan untuk rasa saling percaya. Diberi kepercayaan. Kalau kita saling percaya, ya otomatis insya Allah koordinasi dan kerjasamanya bisa berjalan lancar. Tapi kalau kita tidak ada kepercayaan, gening, si Ibu Sulasrima disuruh belanja ATK, ternyata misalnya yang harganya sekian menjadi sekian. Nah, nggak bisa langsung ditegur oleh kita, tapi cross check Pak. Kwitansi yang dibawa dengan toko rekanan kita, ya misalnya itu. Terus nanti bagian kompetensi lulusan dia
membidangi apa itu, gitu kan? Karena di RKS itu juga kan disesuaikan sesuai dengan 8 standar nasional itu kan Pak ya. Itu Pak dibagi-bagi standar isi. Siapa nih yang mengelolanya? Butuh dana berapa gitu Pak? Ya, mengelola apa saja standar isi gitu. Standar penilaian, standar proses itu Pak. Jadi nanti Bapak ketika di akhir tahap mungkin ya per triwulan itu, oh ini laporan dari standar isi, ini laporan dari standar proses, standar kelulusan dan seterusnya dengan bukti-bukti pendukungnya. Tinggal Bapak Pak Masir tinggal memasukkan masukan saja gitu kan Pak. Ya Pak ya, begitulah kira-kira Pak. Ya. Iya. Kira-kira begitu Bu. Ya. Di sini apa seorang kepala sekolahnya yang harus punya jiwa memimpin, jiwa seorang manajer. Karena itu tadi kepala sekolah itu kan fungsinya emaslim, ya edukator, ya manajer, ya administrator, ya leader, ya itu Pak, ya inovator itu emaslim itu. Makanya kita Bapak dan Ibu sebagai seorang calon nanti pemimpin, calon kepala sekolah, belajar dari sekarang. Bapak Ibu merasakan bagaimana ditunjuk sebagai bendahara bos. Hujan ya? Bendahara bos yang tugasnya dikerjakan sendiri. Capek Pak Masir kalau begitu. Ya kan? Direkapitulasi. Nah, direkapitulasi laporan nanti itu Bapak kan ada 8 standar muncul Pak Masir. Direkapitulasi laporan dana penggunaan dana bos itu. Direkap lagi Pak. Jadi bagi-bagi tugas bagian apa disesuaikan dengan standar isinya. Standar isi anggarannya 5 juta misalnya. Coba tinggal cek aja ke bendahara gitu kan. Mana data pendukungnya? Kalau begitu gampang Pak. Ya begitu Pak Masnya bisa ditangkap ya. Iya teman-teman. Cuman ya boleh Bu, saya nambahkan. Ya, silakan Pak Masir. Di Kabupaten Tangerang saya dengan teman-teman karena dengan adanya dengan adanya Arkas itu ya aplikasi yang ada itu jelas kami dimudahkan gitu. Cuman istilahnya kekurangannya adalah pasti di antara rekan-rekan kekurangannya akan merasakan itu sendiri kan itu. Contoh di masalah pembuktian atas penggunaan uang itu, sehingga dalam hal yang sama itu dengan nominal yang besar itu akan terpecah ke berbagai keperluan dan gitu. Iya betul. Nah di situ dalam waktu yang bersamaan juga buktinya itu harus emang balance gitu dengan penerimaan sendiri dan tidak. Iya, dalam satu poin saja minimal itu 3 alat bukti itu harus didapatkan dan itu. Betul, itulah di antara rekan-rekan ini ya saya merasakanlah hal itu gitu. Yang kekurangannya itu adalah ketika tadi tim itu kayaknya sepertinya tidak berjalan di setiap sekolah, khususnya di sekolah Kecamatan Panongan gitu kan ya, saya tahu sendiri karena saya operator gitu. Iya. Operator juga. Operator ya bendahara. Kemudian itu pesan untuk teman-teman yang lain gitu ya, yang berada sekarang nih, kalau belanja siplah itu emang mudah dan maunya ya khususnya saya gitu kan mau beli itu melalui siplah, cuma kalau di siplah itu yaitu tadi saya juga merasakan itu kualitas kurang gitu kan ya. Iya, kualitas lebih mahal. Lebih mahal ya. Emang kurang katakanlah kurang gitu. Saya itu di Kecamatan Panongan tahu persis lah, mengetahui si penjual tersebut, kemudian barangnya ada sekalipun di samping rumah gitu kan ya. Tetap belinya melalui siplah. Kenapa? Karena siplah itu ada rekam jejak digital gitu, yang tidak akan hilang dan mudah ditelusuri oleh yang berkepentingan.
Itu aja sebenarnya. Ya. Pak Masir sangat merasakan sekali ya bahwa sebuah tim itu dibutuhkan ya, dibutuhkan kerjasama ya. Kalau kita ingat bagaimana sih membangun tim yang solid gitu kan, dibutuhkan membangun tim yang solid ya, betul nggak Bu? Betul, Bu. Ya, dibutuhkan tim yang solid. Tim yang solid itu muncul ya, muncul dikarenakan ada faktor pendukung munculnya tim solid itu. Pertama ada rasa tanggung jawab kan Pak ya, ada rasa tanggung jawab, ada rasa saling percaya ya Pak ya. Kemudian ada kerjasama, ada komunikasi. Nah ini komunikasi penting Pak ya, komunikasi penting. Jadi jangan lepas dari komunikasi. Jangan bosan untuk menanyakan kepada anggota tim lain, karena ini berkaitan dengan pertanggungjawaban, itu kan. Nanti yang ditanya adalah bendahara bos, padahal bendahara bos juga sudah mengakomodir kepada teman-temannya yang tadi. Nah, permasalahan Pak Masir tadi bahwa nanti kalau seperti yang saya sampaikan tadi dibagi tupoksi, ya kan Pak ya? Dibagi tupoksi, nanti uangnya terpecah-pecah. Begitu kan Pak ya? Si A ini, si A ini terpecah-pecah. Nah kalau tidak ingin terjadi terpecah-pecah ya tinggal bagaimana teknik teknik penyerahan kepada masing-masing anggota itu. Misalnya di standar proses perlu ATK berapa Bu ATK, itu aja yang diberikan itu sesuai dengan kebutuhannya, gitu Pak. Sesuai dengan kebutuhannya. Dan ini juga jangan lepas dari kita, dari seorang bendahara, kontrol ya, kontrol benar enggak ini Ibu, mana bukti fisiknya, beli ATK mana, harus tanya setiap bulan atau setiap minggu dilihat ATK-nya apa sudah habis atau belum. Jadi pemberian penyerahan uangnya enggak langsung sekian gitu Pak. Kalau memang sekian kan terpecah-pecah, repot juga nanti Pak Masir ya. Itu. Jadi diberikan sesuai dengan kebutuhannya, fleksibel ya Pak ya. Baik. Kita lanjutkan. Yang menggunakan jasa operator saya sudah apresiasi ya. Karena operator itu bisa membantu, sangat membantu sekali. Sangat ketika misalkan secara bersamaan ya harus ke bank gitu kan, yang harus ini. Betul iya. Itu ini kan gitu ya. Iya Pak, itu, suaranya. Iya. Iya Pak. Dengan waktu yang bersamaan seorang bendahara harus datang ke bank, harus beli ini, gitu kan Pak ya. Nah itulah tadi perlu Pak dibagi, diorganisasikan, pengorganisasiannya harus benar Pak. Ya, satgas dibagi tugas ya Bu ya. Tugas ya Satuan Bu, seperti tugas. Di saya Bu. Ya silakan Bu Rifko. Ada panitia masing-masing Pak, jadi semua guru ikut terlibat. Misalkan PPDB dibentuk tuh siapa aja, PTS siapa aja, pokoknya semua guru masuk ke panitia gitu Pak. Jadi kita mengeluarkan sesuai arkasnya di situ, panitia PPDB berapa, tinggal mengeluarkan begitu kalau di SD kami Pak. Iya, begitu. Mudah-mudahan ada lagi di SD Pak Eman. Bagaimana di SD Ibu? Siapa lagi yang jumlahnya 850 kemarin itu? Gimana itu pengelolaannya? Oh. Ya. Pak Edi silakan. Ini kalau seperti ini ya, gurunya banyak, kemudian SDM-nya bagus, itu emang sangat mudah Bu. Iya. Tapi bagi guru yang sedikit, kemudian kayak saya posisinya di sini, guru rata-rata semua perempuan Bu, hanya saya sendiri. Paling ganteng ya? Perempuan lebih gampang Pak, enak ya. Justru, karena kadang-kadang untuk, kendala di bidang IT-nya gitu Bu ya, mungkin mereka masih belum gitu. Kemudian sekarang
banyak para guru-guru yang ngelihat bendahara kerjanya sangat rumit terus capek, jadi udah mundur duluan Bu gitu Bu. Jadi nggak Takut mau. duluan. Ya, Iya, seperti itu Bu kendalanya mungkin ya. iya. Gurunya banyak, terus SDM-nya bagus, enak kita bisa diajak kerjasama. Tapi kalau seperti di saya, ya bukannya ini seperti sekarang saya juga seperti Pak Masir ya merangkap sebagai operator gitu. Jadi kegiatannya itu kadang-kadang suka berbarengan kayak sekarang tugas operator aja banyak yang harus dikerjakan gitu Iya, kan. betul, Nah, betul. itu, Bu. Jadi kebingungannya di situ. Seperti itu aja kalau yang gurunya sedikit gitu. Kayak saya kan hanya 7 orang gitu. Ya, Makasih, Bu. betul. Gurunya sedikit, kemudian kemampuan IT-nya tidak ada, ya Pak ya. Ya, betul. Apalagi ditambah dengan semangat kerjanya tidak ada, ya motivasinya kurang, ya Pak ya. Udah capek deh itu ya. Nah, untuk itu memang perlu dikomunikasikan Pak ya. Perlu dikomunikasikan, diajak kerja gitu Pak. Ayo kita bareng-bareng bersama-sama. Perlahan-lahan siapa lagi di sini kalau nanti saya mutasi, kalau saya nanti dipromosikan, siapa yang menggantikan gitu kan. Yuk kita bareng-bareng diajarin tuh Pak. Ya diajarin sama Bapak. Diinstruksikan oleh kepala sekolah gitu. Ya kerjasama di sekolah, ya di tempat sekolah. Yuk, nah ini ibu bagian ini, misalnya begitulah. Gimana caranya, tekniknya ya. Mudah-mudahan Pak Edi Fitriadi, Ibu tanya Pak Edi. Ya. Guru yang 7 orang itu motivasinya seperti apa Pak? Kalau saya perhatikan ya mungkin yang motivasi untuk tanggung jawab atau ingin benar-benar ini paling hanya berapa orang gitu Bu ya. Yang 2 sudah ya dianggaplah udah dewasa. Jadi kayaknya untuk motivasi kerja itu hanya untuk larinya sekarang ke ngajar itu aja Bu gitu. Terus dalam hal kalau misalkan kita suruh kemana repot dia masalah kendaraan mungkin ya kadang-kadang harus diantar suaminya aja. Nah itu jadi agak repotnya di situ paling hanya yang muda-muda. Saya pernah sekarang udah mulai mencoba untuk membagi tugas, sudah secara pelan-pelan diajarin seperti tadi Ibu bilang. Apa kalau saya dimutasi itu sudah saya coba, udah katakan, tapi sampai saat ini mereka masih takut aja Bu kalau untuk posisi apa bendahara lah membantu. Kemarin kan kebetulan kepala sekolah pensiun, sampai sekarang PLT jadi belum maksimal gitu Bu ya. Jadi agak sulit juga gitu. Capek ya Pak ya dia ya. Lumayan lah. Kita lihat aja Pak, mungkin di antara 7 orang guru itu ada yang memiliki kemampuan Pak. Itu ajak kerja bareng sama Pak Edi. Diajarin bagaimana menjadi operator gitu Pak. Karena tidak mengurangi rasa apa ya kepada guru perempuan. Guru perempuan juga kalau memang dia punya motivasi Pak nomor 1. Ya. Dia juga pasti memiliki kelebihan Pak dari laki-laki ya. Meskipun perempuan semua. Nah itu Pak Edi ya. Pak Edi di SD mana Pak Edi lupa lagi sih ya Ibu? SD Bunder Bu. Bunder ya. Ya baik. Makanya kalau udah ke Bunder nggak bisa kemana-mana. Daerah mana tuh Bunder Pak? Cikupa. Ya. Tapi ini saya udah mulai coba Bu. Baru 1 orang ini saya udah menurunkan regenerasi lah gitu. Iya. Bisa ya Ibu perempuan ya? Ya masih alhamdulillah dia kayaknya ada tanggung jawabnya. Kita lihat juga kan kadang-kadang ada yang muda tapi ya nggak punya motivasi. Nah itu Bu motivasi dianya kayaknya untuk bidang utama kan ini dulu gitu suka dulu dengan pekerjaannya kan Bu. Iya ada motivasi pokoknya Pak. Iya. Begini Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu menjadi seorang pemimpin, kita banyak menghadapi guru kan Pak ya. Di dalam teori motivasi itu ada 2 Pak tipe orang itu. 1 yang memiliki kompetensi tinggi ya, tapi motivasinya rendah. Yang kedua ada guru yang memiliki kompetensinya rendah Pak, tapi motivasinya tinggi. Pilih mana Pak? Pilih yang mana Pak? Yang kedua Bu. Yang kedua.
tolong suaranya tadi bergema. Betul yang kedua, kompetisinya kurang, tapi dia motivasinya tinggi itu Pak. Langsung saja sama kita di ini, di push ya, didorong. Dia pasti mau belajar. Ya itu, kita pilih nomor 2. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, masih pendahuluan. Berikutnya Bapak dan Ibu masih temuan audit ini. Dalam pembukuan dengan nota atau kwitansi itu ada yang berbeda. Ini ya, mohon saja Ibu diteliti lagi gitu ya. Karena ini temuan audit Bapak dan Ibu. Jadi tolong, tadi kalau Pak Masir sudah membagi-bagi tugas gitu kan. Ibu Rofikoh juga tadi sudah membagi-bagi tugas. Kalau dia memperlihatkan kwitansi atau nota, itu harus benar-benar disesuaikan dengan nota, dengan pembukaan Ibu ya, karena ini temuan. Kemudian masih banyak nota yang tidak mencantumkan volume dan harga barang yang dibeli. Ya, ini mengingatkan Ibu saja. Ini temuan ya. Kemudian pembelian yang berupa aset, pembelian barang berupa aset yang tidak ditemukan, ya itu. Pembelian barang yang berupa aset itu tidak ditemukan. Tidak beli itu mau Bu. Barangnya tidak ada, berarti, Bu. Betul. Barangnya tidak ada. Jadi ini sangat ini sekali kalimatnya ya. Sopan sekali ya. Pembelian barang berupa aset yang tidak ditemukan. Kata Pak Masir bukan tidak ditemukan, belum terbeli. Ya. Bahasanya ini sekali ya, kalimatnya bagus. Nah ini nggak mungkin lah, masih ada sekolah yang tidak menyusun laporannya Bu ya, nggak mungkin ya. Impossible ini Bu, nomor ini yang ini nih. Artinya masih ada Bu, nggak semua itu. Rata-rata berarti buat gitu. Ya rata-rata buat. Apalagi ya yang Tangerang ini hebat menurut saya. Sudah bisa menyelenggarakan ya, bisa menyelenggarakan pelatihan. Jadi kita di pelatihan ini kan seperti ada temannya Bapak dan Ibu ya, yang senasib gitu bebannya. Ya, yang senasib bebannya ya. Dan mungkin kita bisa sharing juga gitu kan. Nanti buat grup Bu. Iya dibuat grup, udah dibuat grup kan? Iya. Udah dibuat grupnya ya? Sudah Bu. Kemudian pihak sekolah saling tuduh. Ya, saling tuduh nama tidak dibentuk tim ya. Siapa mengerjakan apa, tanggung jawabnya siapa, tugasnya tentang apa, ini kan. Waduh, nggak ada lah. Apalagi di Kabupaten Tangerang tidak ada yang seperti ini. Ya, itu. Baik. Nah, ini. Jadi yang tadi kita belajar mempelajari tentang pembukuan ini nomor 1 sampai dengan nomor 5, bahkan mungkin ada teman-teman yang memiliki dokumen lain yang diperlukan. Ini sebetulnya bahan-bahan penyusunan pembukuan ini sebetulnya dijadikan untuk bahan pelaporan. Ya kan Bu? Ini bahan pelaporan sebetulnya kan? Buku-buku ini, pembukuan ini bahan pelaporan. Mengapa perlu pelaporan? Ini dalam rangka untuk memberikan pertanggungjawaban. Ya. Bahkan bukan pertanggungjawaban lagi kita sekarang. Siap untuk dipertanggunggugatan apabila ada auditor ya, diaudit ya, sekolah kita diaudit oleh pengawas ataupun oleh yang lainnya. Ya ini, jadi pembukuan ini merupakan alat untuk memberikan pelaporan ya, pelaporan yang lengkap gitu.
Jadi yang pertama itu selain harus menyusun pembukuan secara lengkap, nah sekolah juga menyusun laporannya dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu melakukan rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS reguler. Ya, Bapak Ibu, sudah banyak melakukan ya rekapitulasi realisasi ya. Siapa yang bisa menyampaikan pengalamannya untuk melakukan rekapitulasi ini? Siapa? Pak Eman kemana, suaranya nggak terdengar? Ada Bu. Iya. Ada Bu. Siapa yang mau sharing? Yang sharing tentang bagaimana? Saya Bu. Ya silakan Ibu Bu. siapa? Buncu. Bu Ucu silakan. Buncu katanya. Bu Uncu ya Bu Uncu. Semangat Buncu. Maaf Pak Masir, maaf ya. Bu, pengalaman saya pernah dulu waktu masih belum giro ya Bu ya, ini mah pengalaman aja. Waktu belum giro kan saldo di tanda mata itu kan harus 50 ya, minimal 50. 50.000? Kan, ya, kan di situnya itu kan bunga berjalan Bu ya, dipotong itu bunga berjalan. Akhirnya kan ada 40.000 kalau nggak salah itu kemarin itu. Kemudian si bos itu kan mau pencairan bos. Ya. Terus kata orang banknya itu, kata tellernya, Bu, ini kalau mau diambil ini masukin dulu katanya 10.000. Nah saya masukin Bu 10.000 tuh ke tanda mata itu ya. Kemudian saya masukin, jadi bisa ditarik tuh uang yang pencairan yang sejumlahnya itu bisa diambil, tapi yang 10.000 kan udah masuk ke tanda mata. Udah aja lah 10.000 ini kata saya ya. Udah buat laporan kemudian akhirnya pada akhir bulan apa Desember atau apa pelaporan ke dinas Bu, dikumpulkan nih seluruh nih, diperiksa. Kemudian itu saya dicecer Bu, itu yang 10.000 itu masih ada saldo. Saldonya itu nggak kelihatan Bu, kelihatan di mana, kelihatan kata saya mah yang 10.000 saya perasaan udah habis semua Bu nih dibelanjakan. Nggak taunya itu Bu, yang 10.000 itu yang saya masukin itu ke rekening. Ke rekening, tapi nggak taunya kenapa Ibu masukin katanya. Justru saya disuruh oleh orang bank, nggak taunya orang bank itu tidak ini dengan tim yang di dinas Bu. Pengalaman saya waktu itu akhirnya 10.000 pakai apa ini nih, gimana caranya nih, saya bingung. Itu dicecer saya lama Bu, itu sampai jam 9 malam kalau nggak salah di dinas Bu. Hanya dengan nilai 10.000 ya? Hanya nilai 10.000 itu Bu. Padahal uangnya bukan mana masuk ke rekening itu. Ya kan harus dihabiskan waktu itu, tidak boleh disaldokan. Tapi nggak kelihatan di situnya tuh. Orang saya saldo yang saya ambil aja dari bank itu sekitar misalnya bos saya itu 40 juta misalnya, saya ambil aja yang 40 juta, kan yang 10.000 nggak bisa diambil itu, masuk ke rekening. Nah itu nggak taunya itu muncul, itu dicecer saya sampai jam 9 malam nggak bisa pulang Bu, gara-gara uang 10.000. Akhirnya lama-lama coba Ibu belum ketemu aja, belum, saya sampai muter butek katanya, butek saya sampai jam 9 malam. Nggak taunya kata tim pada ketawa, ini yang 10.000 ini uang yang Ibu masukin katanya ke rekening. Astagfirullah, itu berbulan-bulan uang 10.000 baru di akhir ditanyain Bu itu yang 10.000. Nah itu aja sebagai pengalaman, ternyata di bank dengan dinas itu, dengan tim dinas itu bertolak belakang Bu, nggak sama. Akhirnya yang karena dari uang 10.000 jadi itu Bu, itu jadi bulan-bulanan bagi saya itu Bu. Itu aja Bu pengalamannya, terima kasih. Iya. Jadi harusnya mah harus dibelanjakan ya Bu ya yang 40.000 itu ya. Ternyata harus diambil juga Bu, diambil lagi. Sisanya 40.000-nya ya, betul. Padahal senang banget Bu.
Ini sama ibu disisakan ya. Malah ibu nambah lagi 10.000 ya, jadi 50.000 akhirnya ya. Nah itu salah ya Bu ya, seperti itu. Iya betul Bu, sebagai Salah. pengalaman aja. Pengalaman aja nih buat ibu ya. Biar yang teman-teman yang lain nantinya jangan seperti itu, jangan seperti saya gitu. Ya. Ya, kita lanjutkan ya. Mudah-mudahan ini pengalaman itu kan guru terbaik ya, Bu ya. Iya. Ada Ayat jangan ketawa aja. Baik. Tapi sekarang itu Ibu Encu itu terjadi Pak Eman ngetawain saya nih. Olahraga. Baik ya, kita lanjutkan. Sama. Atau mungkin Pak Ahmad Hidayat juga punya pengalaman. Silakan Pak Ahmad. Sama kali. Nah, rasain tuh. Saya belum jadi bendahara, Ibu. Aduh. Baik. Oh, belum jadi bendahara Pak Ahmad Hidayat? Belum, Bu. Saya dicalonkan aja sama pimpinan. Oh, jadi sekarang ikut pelatihan ya? Ya. Makanya saya suka ketawa kalau lihat muncul, lihat sedih-sedih resep gitu, Bu. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi yang poin nomor 2 ini terdiri dari beberapa poin juga melakukan rekapitulasi ya. Biasanya 1 tahun itu Bu rekapitulasi. Ya nanti kita lihat ya rekapitulasinya ya. Lihat berikutnya nanti ada. Kemudian laporan dibuat tiap tahap. Katanya ini Bu. Laporan dibuat tiap tahap dan ditandatangani oleh bendahara, biasa itu ya. Tiap tahap. Betul ya Bu ya? Iya Bu, betul. Iya, tahap 1, tahap 2, tahap 3. Iya. Kemudian menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS reguler kepada pemerintah daerah. Ya. Laporannya per tahap juga ya Bu ya? Iya, dibuat Iya Bu, per tahap supaya bisa keluar lagi nanti tahap berikutnya. Tahap berikutnya, betul ya. Perturun BOS. Iya, kalau tidak melaporkan, tidak terhambat untuk terhambat. Ketiga, mempublikasikan semua pelaporan baik penerimaan ya maupun baik penerimaan dan penggunaan BOS ya reguler kepada masyarakat secara terbuka. Ya, bagaimana caranya Bu mempublikasikannya itu melalui apa Bu? Papan pengumuman. Papan pengumuman. Iya, papan pengumuman boleh. Pakai media sosial bisa nggak? Boleh Bu. Ibu kalau sekolah punya website ya. Kalau sekolah punya web, iya. Kalau SD tuh Pak Eman tuh. Pak Eman, sekolah besar itu harus maju Bu. Itu. Maju Bu, ini juga Bu. Harus udah punya web nggak SD Pak Eman? Oh, web belum Bu. Iya, belum. Ya harus punya web itu. Jadi apapun nanti dipublikasikannya melalui web, ya itu website. Baik, kita lanjutkan. Apa benar nggak ini? Ya ini laporan pertanggungjawaban ya. Polisi balik sebelum Jumat. Ayo suaranya ya di mute ya. Nah, Permendikbud bab 6 pasal 25 Permendikbud nomor 6 tentunya ya tahun 2001 ya. 2021. Kepala sekolah menyampaikan perencanaan dana BOS reguler sebagaimana dimaksud pada pasal 19 melalui sistem aplikasi ya Bu ya. Jadi kepala sekolah itu menyampaikan perencanaan dana BOS-nya ya melalui Arkas tadi ya Pak ya, aplikasi. Iya Bu. Arkas. Ya, kemudian dalam hal ini kepala sekolah tidak dapat menyampaikan perencanaan dan laporan penggunaan dana BOS reguler melalui dapat ya, dapat mungkin ya.
Dalam hal kepala sekolah tidak dapat menyampaikan perencanaan dan laporan penggunaan dana BOS reguler melalui sistem aplikasi pengelolaan dana BOS pada kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Oh, tidak dapat juga secara manual itu tuh ya. Bisa dibuat secara manual gitu ya. Itu maksudnya. Gitu. Kalau tidak dapat melakukan menyampaikan perencanaannya melalui aplikasi, maka dia bisa melakukannya melalui secara manual. Neng, kenapa Neng nangis aja, Neng? Ya, kita lanjut. Lanjutannya ya. Penyampaian laporan penggunaan dana BOS reguler sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi ini penyampaian tahapan Bu ya. Penyampaian laporannya melalui bertahap ya. Ya, bertahap. Tahap 1 paling lambat bulan September tahun anggaran berjalan, betul? Berjalan, betul. Tahap kedua paling lambat bulan Desember tahun Desember. anggaran berjalan. Desember ya. Tahap 3 paling lambat bulan April. Ya. April tahun anggaran. Cucu saya nangis terus Bu. Cucu saya nangis terus, jadi saya lihat-lihat ke sana, kasihan. Ikut cucunya Bu. Di rumah ini kan, di rumah Bu. Oh. Di rumah di sini. Jadi saya lihat lagi kasihan. Baik, lanjutkan ya. Tanggung jawab pengelolaan dana BOS sekolah. Ya, jelas ya, ini kepala sekolah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS. Bendahara BOS, nah, orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan. Waduh, repot banget ya Bu ya. Pak Ahmad Hidayat, jangan takut Pak Ahmad Hidayat. Untuk keperluan belanja BOS dalam rangka pelaksanaan RKAS. Ya, betul. Nah, itu jadi ya menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan ini kan berarti melakukan aktivitas kan Bu ya? Iya. Dan mempertanggungjawabkan. PKB-nya punya ada ya. Membelanjakan. Ibu sekarang suka menalangi Bu. Bukan nalangi lagi ya. Iya, aturan diketulis. Kalau belum keluar dananya kadang suka nalangin dulu Bu. Iya, betul. Menalangin dulu ya Bu ya. Iya Bu. Yang punya sawah dijual dulu sawahnya ya Bu ya. Perasaan kebanyakan bendahara kan. Segala kalau ada soalnya sekolahnya kan kadang suka nggak mau gitu ya Bu ya. Iya. Waduh, benar-benar ya. Makanya dari itu tadi perlu ada pengorganisasian kerjasama. Tugas-tugas itu tadi Pak Masir ya. Bendahara mah harus banyak duit ya Bu ya. Nah, itu. Jadi tingkat ekonominya sih yang sudah menengah ke atas ya. Supaya bisa nalangin, Bu. Amin. Apa itu Bu yang jadi persyaratan bendahara? Harus PNS itu ya Bu? Iya, betul. Harus PNS. Tidak boleh honor. Tidak boleh honor. Kenapa tidak ada. itu? Ya, Kenapa Bu? Ketentuannya begitu. Kita punya SK. Ketentuannya begitu Bu. Ya, tidak ada boleh kebijakan ya. Ini Bu. Soalnya kalau tidak ada dana kan harus nalangin. Kalau PNS kan punya SK bisa digadein. Kalau SK-nya udah di bank rumah, gadein sekolahan. Iya. Baik, tadi ada yang mau bicara Pak Masir, silakan. Tadi Pak Masir mau bicara ya, silakan Pak Masir. Iya. Nah, ini begini Bu, kami sebagai bendahara ya, di Dapodik itu istilahnya kan sebagai tugas tambahan, kemudian di SK-kan.
SK itu kan ada konsekuensinya gitu kan ya. Iya. Setiap yang di SK-kan, ditugaskan gitu kan, situ kan tugas tambahan, berarti ya ada insentif tambahan juga kan gitu Bu. Dana tambahan. Maunya Harusnya ya Pak Masir ya. Setuju tuh. Hidup Pak Betul. Masir, hidup. Kerja ikhlas Pak, kerja ikhlas. Kenapa Ibu tidak? Masir. Selama ini, Pak Masir. iya, selama ini tidak ada ya. Maksudnya Bu, memang belum. secara Enggak hukum di ada. Kalau tertulis tidak ada, Bu. Enggak ada porsinya. Dinas kabupaten misalkan yang menunjuk gitu kan ya, Ya. diberikan berapapun itu, yang penting ada sesuatu yang dipertanggungjawabkan gitu, yang bisa dipertanggungjawabkan, entah itu misalkan dari bos atau mereka yang dari Pemerintah kabupaten langsung. memberikan sendiri atau menginsentifkan sendiri gitu atas hal itu gitu, atas tugas Ya. kami sebagai tambahan. Iya. Jadi Gitu. betul Pak ya, jadi dirasakan sekali ya. Nanti Pak itu kata Pak siapa host kita Pak Hafiz. Kata Pak Hafiz ada 1 hari untuk curhat dengan dinas. Iya, hari Sampaikan Senin. itu Pak. Iya Bu. Ya. Bu, maaf baru gabung habis vaksin, Bu. Oh iya Ibu Nurismi. Ya, Ya. Pak, teman-teman semuanya ya, bukan kepada Pak Masir saja. Teman-teman semua, Bapak dan Ibu, Bendahara Bos yang luar biasa. Benar saya katakan luar biasa. Karena memang biasa di luar ya. Iya. Bendahara Bos yang luar biasa. Emang secara apa namanya? Memang secara apa ya? Secara legal hukum ya, secara legal tidak ada memang kan honor untuk bendahara ya kan Pak? Iya. Secara hukum tidak ada honor bendahara. Tapi tentu saja kan dengan MBS ini, manajemen berbasis sekolah ini kan, sekolah diberikan otoritas, ya kewenangan untuk mengelola dengan prinsip salah satu di antaranya adalah fleksibel sesuai dengan kebutuhan. Ya Bapak Ibu memang kalau memang tidak ada insentifnya, ya saya bukan mengajarin jelek ya. Ya itu tadi prinsip fleksibel itu sesuai dengan kebutuhan. Jangan dinyalain kan. Perlu gendong menggendong Bu. Nah itu gendong menggendong kata Ibu Sulastri, betul. Gendong menggendong lah. Nanti aja sih kan. Yang jelas, halo, suaranya ya. Yang jelas apa namanya? Tidak kita makan, kita tidak kita gunakan dengan poya-poya apapun kan? Ya wajar saja barangkali untuk uang rokok mah mungkin ya Pak ya, yang bagi yang merokok ya. Gitu Pak Masir. Kita lanjutkan. Saya juga percaya kepada Bapak dan Ibu bisa mengaturnya, bisa saling gendong-menggendong ya. Amin. Pokoknya Bu asal bermain cantik aja. Yang penting mah tidak menyimpang. Iya, tidak menyimpang dan tidak korupsi Bu ya. Iya. Tidak menyimpang, tidak korupsi. Adapun misalkan ini untuk ini segini, ini untuk segini, ya dicarilah untuk Ya, yang ini betul. gitu kan, begitu. Ini yang A, ini yang B. Perak mah boleh kali Bu. Iya, ini yang C. Ya saling menggendong lah gitu. Ya. Jangan dikasih tahu sama Pak Dayat, Buncu. Iya, nanti dia mah gitu. Ngintip. Pak Hidayat lagi ngintip itu. Tuh, lihat Terus ketawa bermain dia. cantik dia mah selamanya bermain cantik. Aduh, jangan. Oh, jangan hukumnya Bu. Kita waduh Ya. nanti di dunia ini hanya sementara ya Bu ya. Iya betul Bu. Aduh, Maksudnya bermain cantik itu sebisanya kita di atas, di itunya Bu. Maksudnya bisa mengatur lah, bisa menyelip-nyelipkan. Iya gitu ya. Iya. Seperti tadi kata Ibu Sulastri, bagaimana itu ada pertanyaan dari teman yang lain. Untuk makan minum kan harus ada kwitansinya, harus ada ini itunya lah, capnya dan sebagainya. Kata Ibu Sulastri kan kita udah punya rekanan gitu kan. Kalau Iya. sekali-kali saja makan minum kita yang menyediakan dana untuk makan minumnya kita bagikan, boleh kan mungkin gitu ya Bu ya? Iya. Boleh Bu, boleh. Boleh, Iya,
ya ibaratnya dia membeli ke kita semua gitu kan. Itu tidak menyalahi, atau yang penting ada bukti fisiknya. Ya. Nah, ini pembukuan. Pembukuan bisa ditulis dengan tangan gitu, Bu? Bisa, Bu. Tangan Bisa. dulu. Kita kan ditulis tangan bisa ya? Bisa saja ya, Bu ya? Iya, nanti kalau udah rapi. Belum ke komputer kan kita pakai tangan dirapikan di komputer. Iya. Kan Iya. tangan ditulis tangan dulu, Bu. Iya. Seperti operasional tangan, baru ntar ke pelaporan, Pinter Pak Dayat. Direkap terus. Pak Dayat pinter ya setelah bergaul dengan Ibu Encu ya. Padahal katanya bukan bendahara itu, Bu. Iya. Jadi Bu, saya nyari ilmu dari semua. Hidup Pak Dayat. Ya. Tulis tangan. Memang sebelum masuk ke komputer kita tulis tangan dulu ya. Saya teringat dulu waktu mengajar di sekolah. Kalau saya itu prinsipnya menulis RPP itu nggak mau fotokopi hasil kerja orang, Bu. Ya, nggak puas, Bu. Sendiri, Bu. Ya, saya tulis sendiri karena banyak yang tidak nyambung. Hasil MGMP kalau di sekolah menengah itu kan MGMP ya, kalau di tingkat dasar kita KKG namanya, Bu ya. Ya, Bu. Kelompok kerja guru ya, Bu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, karena masih mengajar semua mata pelajaran ya, tidak per bidang studi. Ditulis ya, Bu ya, tulis tangan. Enak itu, mengerti jadi kita. Baik. Kedua, wajib mencetak minimal 1 kali sebulan. Dari komputer, kalau sudah ditulis tangan, di input ke komputer, kemudian wajib dicetak ya, sebulan sekali. Untuk melihat itu, takut ada yang salah gitu kan, Bu ya. Kalau melihat di komputer kan kita agak repot juga, harus menyalakan dulu, melihat di monitor. Itu. Ini kan bisa sambil tidur, bisa apalah. Kemudian ketika pencatatan, apa Bu ini? Urut tanggal kejadian, Bu. Urut tanggal kejadian. Ya. Dicatat, diurut tanggal kejadiannya. Iya, diurutkan. Kemudian penutupan BKU dan BP ini apa ya, Bu ya? Buku pembantu ya? Pembantu. Buku penutupan buku umum, BKU, buku kas umum, dan buku pembantu. Pembantu kas, kan pembantu bank, pembantu pajak ya, Bu ya? Pada akhir bulan. Ditutup dan ditandatangani ya, Bu ya? Iya. Iya, Bu. Iya, dan ditandatangani oleh kepala sekolah dan bendahara. Bunda jangan gitu dong. Aku cari dicatat kali. Kesalahan tulis dicoret tapi masih terbaca dan diparaf. Itu kalau ditulis tangan ya, Bu? Ya, kalau tulis tangan ini. Bila dalam 1 bulan tidak ada transaksi, pembukuan dibuat nihil dan tetap ditutup, Bu. Ya, begitu ya, Bu ya? Iya. 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 Baik, siapa yang punya pengalaman lain lagi tentang pembukuan, silakan. Seperti tadi Ibu Encu ya, share ya. Pak Masir sharing ya. Siapa yang lainnya juga ada sharing. Sekarang siapa yang akan sharing lagi supaya kita berbagi pengalaman, karena pengalaman-pengalaman dari teman-teman akan terdengar oleh kita semua. Ya, silakan. Ada yang mau sharing atau yang bertanya? Pak Ketua mana Pak Ketua? Ada Pak Masir, siap. Iya. Silakan Pak Eman. Kalau kemarin tuh Pak Eman banyak bicara ya.
Sekarang lebih banyak diam. Kecapean kali ya Pak Eman? Enggak Bu, mungkin belum ini aja gitu, belum ada yang inilah gitu. Belum ada yang hot ya Pak Eman. Belum, enggak maksudnya paham lah gitu. Belum, ntar kalau enggak ada yang Nggak paham mungkin bisa tanyakan. penjelasan Ibu soal. Ngolotok. Bukan ngolotok sih, kebanyakan Pinter pendengar sekarang ini. berarti. Jadi diem aja. Udah pinter. Ya mungkin yang lain Oke, nanya. mungkin boleh share atau pengalamannya tentang pembukuan gitu. Kalau pembukuan sih hampir sama aja sih Bu. Jadi kita ya mencatat di BKU gitu kan. Apalagi sekarang udah Arkas ya. Jadi enak lah gitu. Tinggal ini aja. Tinggal input dari Arkas manual kita gitu. Ya. Kalau pencatatan mah biasa, setiap kebutuhan ditulis, beli, catat gitu Bu. Tapi cuman kan kadang apa ya? Itu kan untuk pembelian apa namanya tuh, perencanaan, baru perencanaan kan gitu. Nanti kan kita setiap catatan ini mah asli dengan Arkas kan nanti kita sinkronkan gitu Bu. Catatan harian sama di Arkas nanti kita sinkronkan gitu. Kalau ada sedikit perbedaan dengan Arkas ya kita ngikutin Arkas gitu paling Bu. Iya. Jadi jangan ngikutin harian catatan kita gitu. Pasti ada aja perbedaannya. Ada. Iya. Iya, pasti ada perbedaannya ya. Bukan ada aja, banyak Pak perbedaannya. Pokoknya kita harus, pelaporan itu harus sesuai dengan Arkas lah gitu Bu. Iya. Ya. Walaupun ada sedikit perbedaan dengan catatan harian kita gitu. Pastilah ada perbedaan. Kayak honor yang masuk NUPTK cuma berapa orang yang punya, sedangkan yang 3 lagi belum punya. Ya paling gitu aja sih. Ya, baik. Jadi sangat membantu ya. Yang terpenting kita bisa dengan perlu dihindari itu kan yang garis bawah itu kan tentang penggunaan angka-angkanya itu ya Bu ya, harus sesuai gitu ya Bu ya. Dan itu akan muncul juga ya, di Bu. Arkas ya, betul. Ya Bu. Ya, kita lanjutkan. Nah. Sarana pengaduan ya. Jadi sebelum ke sarana pengaduan ada pertanyaan lagi juga enggak tentang pelaporan? Jadi kalau tidak ada pertanyaan kita tentang pembukuan ini, jadi bukan pembukuan, pelaporan. Pelaporan itu sebetulnya isinya adalah pembukuan ya Bu ya. Betul kan? Iya. Pelaporan itu sebetulnya isinya adalah pembukuan. Pembukuan itu kan terdiri dari, siapa yang masih ingat? 1? RKS dan RKAS, kedua buku kas umum, ketiga buku pembantu bank, 4 buku pembantu pajak, terus dokumen-dokumen yang mendukung. Itu ya Bu ya. Itu sebetulnya pelaporan itu. Dan ketika akan membuat pelaporan, kepala sekolah juga harus membuat rekapnya ya. Rekapitulasi. Ya. Nah, Bapak dan Ibu mungkin Bapak dan Ibu mengalami masalah ya yang perlu dicari, yang sudah masalah itu susah ditemukan solusinya misalnya ya. Bapak dan Ibu bisa menyalurkannya ya. Bisa mengadukan ya, bisa berupa informasi penyampaian pengaduannya. Bisa kalau ibu yang tidak memahami bagaimana mengelolanya, bisa merupakan pertanyaan-pertanyaan ya seputar yang tidak bisa ibu pahami. Atau juga ibu mengadu ya. Mengadu tentang hal-hal yang kurang berkenan misalkan ya. Nah, ini disampaikan secara langsung, bisa melalui telepon, surat ya. Bisa ke layanan BOS di Kementerian Daring BOS ya. Ini nggak kelihatan ya Bu ya, ada ini nih. Kemudian bisa ke email, emailnya kan bos@kemendikbud.go.id atau unit pelayanan terpadu kementerian ya. Nah ini
teleponnya, ini faksimilnya, ini emailnya itu. Nah, Bapak dan Ibu, materi pelaporan ini sekian ya, tidak ada lagi. Di luar itu sudah mencakup laporan yang tadi sudah kita bahas di pembukuan juga sudah dibahas ya. Sekarang dibahas lagi di pelaporan. Nah, Iya, mungkin Bu. silakan ada yang mau Sebetulnya Bu, ya silakan Pak Masir. Iya. Sebetulnya kan ini sederhana kalau emang dilihat secara secara format gitu kan ya, sederhana betul sekali. Sorry. Cuman tidak sesederhana yang dibayangkan emang. Betul. Soalnya apa? Kembali ke integritas tadi Bu. Integritas itu balance-nya mana kan gitu ya. Kesana arahnya sehingga di dalam pembukuan dan pelaporan itu terkendala dengan bagaimana manajemen itu berintegritas gitu. Karena hampir di setiap sekolah gitu. Ya entah itu syukur-syukur di sekolah ibu bapak yang sekarang ada nih tidak jauh dari sangkaan saya lah gitu. Karena hampir gitu kan yang saya dengar di sekolah-sekolah yang dekat itu katakanlah ada hal-hal yang di luar betul tadi di dalam pengauditan gitu ada tidak sesuai katakanlah ya itu. Seperti bisa menggunakan tapi tidak bisa membuktikan kan itu. Iya. Itu sangat susah sekali bagi bendahara untuk bagaimana cara istilahnya hal tersebut walaupun hanya Rp1.000 misalkan. Nah itu. Dalam hal ini tentu saja kembali ke seperti tadi Bu saya katakan bahwa integritas dan konsekuensinya itu ya mana gitu. Konsekuen terhadap RKS. Kadang-kadang kita buat RKS tapi tidak konsekuen untuk melaksanakannya. Dan itu tidak harus dimiliki oleh bendahara saja, melainkan oleh atasan, melainkan oleh guru yang mendukung kita kan itu seperti itu. Jelas itu terkendala melihat format seperti tadi ya sederhana. Bahkan saya kenapa lebih suka dengan cara belanja siplah karena siplah itu pembuktiannya sangat akurat ya. Akurat. Dipercaya ya, bisa dipercaya. Ya, rekam jejaknya juga ada. Silahkan Bapak Ibu misalkan kalau yang mau dilihat kan gitu beli apa saja. Cuman di masalah spek itu kadang-kadang nggak teliti kita misalkan kalau di laptop itulah yang kendala yang saya rasakan kan gitu dan rekan-rekan yang ada di Kecamatan Panongan itu untuk sementara. Silakan. Ya. Baik, terima kasih Pak Masir. Pak Masir ini sudah bisa menjadi kepala dinas ya. Bagus. Amin. Bagus bicaranya ya. Amin ya Pak Masir. Wawasannya ya. Kepemimpinannya juga, Sparigelnya Mas Agi ya, Cek Sundama ya. Ya, betul Pak Masir. Tidak seindah yang kita bayangkan. Ya. Tidak seindah yang kita bayangkan tentang pembukuan ya. Tentang apalagi pelaporan ya. Ya karena sebetulnya pembukuan yang kita lakukan tadi itu sebetulnya bentuk pelaporan ya Pak ya. Begitu kan? Bentuk pelaporan. Betul Pak, saya juga melihat bahwa formatnya itu kelihatan sederhana ya. Tapi tidak seindah yang kita bayangkan ya dengan melihat format tadi. Ketika kita mau mengisinya sudah mulai banyak kendala ya. Ya tentu saja ya dibutuhkan itu tadi kata
saya kemarin seorang bendahara BOS itu membutuhkan integritas yang tinggi ya. Gitu. Di dalamnya ada nilai-nilai moral itu. Nah, itulah Pak yang terjadi tentang pekerjaan bendahara BOS. Jadi dengan pelatihan ini bukan nakut-nakutin Pak Ahmad Hidayat ya. Dengan pelatihan ini jadi kita satu sama lain saling merasakan ya bagaimana tanggung jawabnya sangat berat ya. Berat. Tanggung jawabnya sangat berat.